Kondisi fisik dulu ya. Biasanya kalau petugas Dinas Peternakan Hewan Lampung Senin siang melakukan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah lapak pedagang di Rasuna Said, Jalan Pengajaran, dan Jalan Emir Emdur, Teluk Betung, Bandar Lampung. Hewan kurban baik sapi dan kambing diperiksa kesehatannya. Dari sidak ini, petugas menemukan beberapa kambing kurban didapati sakit kulit atau gudik. Belasan kambing lainnya didapati belum cukup umur atau masih terlalu muda saat pemeriksaan dan belum layak untuk disembelih sebagai hewan kurban. Kambing sakit dan belum cukup umur tersebut kemudian diminta petugas agar pedagang tidak menjualnya sebagai hewan kurban. Pada sidak hewan kurban ini, tidak ditemukan penyakit yang dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Lapak pedagang hewan kurban yang sudah disidak kemudian diberi stiker bertuliskan bahwa hewan kurban yang dijual sehat. Pertama, ada penyakit-penyakit ringan ya ditemukan seperti skabies atau penyakit gudik gatal ya. Yang kedua adalah umur ya. Memang proporsinya cukup tinggi, yang belum cukup umur terutama untuk kambing. Itu kalau laporan sementara kawan-kawan kabupaten kota sekitar 30%. Walaupun sebenarnya para penjual terutama untuk kambing tidak diperuntukkan semua untuk kurban. Ada yang kebutuhan biasa seperti akikah. Kriteria hewan kurban untuk sapi minimal berusia 2 tahun masuk ke usia 3 tahun. Untuk kambing minimal berusia 1 tahun dan masuk ke usia 2 tahun. Hewan kurban harus sehat dan tidak cacat dan bukan milik orang lain. Penyembelihan hewan kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha dan paling lambat sebelum terbenamnya matahari pada 13 Zulhijjah atau hari keempat setelah Idul Adha. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sehari jelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Pasar Liwak, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat ramai pengunjung khususnya emak-emak. Mereka sibuk berbelanja kebutuhan makanan untuk disantap pada hari Lebaran Idul Adha. Sudah menjadi tradisi di tanah air, jika menjelang Lebaran, harga bahan kebutuhan pangan selalu naik. Begitu pula pada Senin pagi, harga daging yang banyak diburu emak-emak juga mengalami kenaikan. Harga daging sapi pada 2 hari lalu masih di kisaran Rp120.000 per kilogram. Namun sehari menjelang Lebaran Idul Adha, harga daging sapi naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Menurut pedagang, meski harganya naik, daging sapi tetap laris terjual. Itu naik apa turun? Naik. Berapa naik? Naiknya 20, kalau yang biasa 12. 12? Iya. Gimana penjualan udah mau besok hari Lebaran? Lumayan naik, ada ketingkatan. Peningkatan ya? Iya. Yang pembelinya gimana? Ada yang ngeluh apa enggak harga naik? Enggak, biasa. Kalau kali per pekan biasa. Kenapa nih Bu bisa naik? Karena belanjanya mahal. Mahal ya? Pas per pekan belanjanya mahal, Kak. Tapi untuk penjualan tetap banyak Bu ya? Iya, tetap. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, petugas dari Dinas Perdagangan Lampung Barat turun ke pasar untuk mengawasi harga kebutuhan pangan. Menurut petugas, kenaikan harga kebutuhan pangan yang terjadi diklaim masih relatif normal dan stok pangan masih tercukupi. Ada beberapa komoditas sayur mayur yang mengalami kenaikan hari ini, seperti buncis yang kemarin 15.000, hari ini menjadi 20.000. Kemudian cabai rawit itu kemarin 35, hari ini 40.000. Kemudian cabai merah juga mengalami kenaikan menjadi 35.000 dari harga 25 kemarin yang keriting. Selain harga daging sapi yang naik, harga komoditas sayuran dan bumbu dapur juga mengalami kenaikan yang sudah terjadi sejak hampir sepekan terakhir. Masyarakat berharap kenaikan harga sayuran dan bumbu dapur dapat kembali normal setelah Lebaran Idul Adha. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Sehari menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, polisi lalu lintas Polda Lampung menutup sejumlah pintu keluar tol Trans Sumatera. Penyekatan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas kendaraan selama Hari Raya Idul Adha yang bertepatan dengan pelaksanaan PPKM darurat di Kota Bandar Lampung. Total ada 15 titik pintu masuk Kota Bandar Lampung yang dijaga tim Satgas.
Jadi dari Kalianda mau ke Jati Agung sini. Pada penyekatan selama hari Senin, sekitar 80 kendaraan dari luar Bandar Lampung diminta putar balik karena pengemudi dan penumpangnya tidak membawa surat syarat perjalanan berupa surat keterangan telah disuntik vaksin COVID-19 dan surat tes antigen yang masih berlaku. Dan dari kami menghimbau selama kegiatan Idul Adha itu tidak ada kegiatan mudik, ya. Mudik, kemudian tidak ada kegiatan halal bihalal. Ditambah kita juga menghimbau tidak ada masyarakat yang menuju objek wisata. Karena apa? Ditutup. Ya. Selain penyekatan di pintu masuk Kota Bandar Lampung, Polda Lampung juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak merayakan takbiran keliling pada malam Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Serta bagi warga diimbau tidak berpergian ke tempat wisata pada hari ini karena seluruh tempat wisata ditutup. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Menghadapi Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di beberapa wilayah di Tulang Bawang mulai menyiapkan stok bahan bakar. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan lokal saat bersilaturahmi. Salah satunya SPBU yang terletak di wilayah Kecamatan Banjar Agung itu pada Senin siang. Tidak ada antrean kendaraan saat mengisi bahan bakar karena stok harian aman tersedia. Pihak pengelola SPBU mengatakan bahan bakar yang disiapkan untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha sudah dipesan dan dipastikan akan masuk tepat waktu. Pihak SPBU juga menyediakan berbagai bahan bakar non-subsidi sebagai langkah antisipasi. Tidak. Untuk stok BBM kita khususnya Pertalite, Pertamax, Debit dan Pertamina Dex, insya Allah mencukupi untuk Idul Adha ini. Perkiraan kita menyiapkan berapa ton sih, Mas? Untuk kita ini kita full semua untuk yang GBK. Mayoritas digunakan lokal atau luar daerah yang melintas? Kalau mayoritas karena PPKM ini lokal aja. Artinya bisa mencukupi ya? Insya Allah. Adapun bahan bakar yang sudah disediakan pihak pengelola SPBU adalah jenis Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, Dexlite yang diyakini cukup untuk kendaraan lokal maupun luar wilayah. Apalagi pada situasi PPKM, mobil yang melintas berkurang sehingga bahan bakar dijamin mencukupi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.